Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleh hari ini? Sehat ya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan. Amin. Jumpa lagi dengan Ustazah Fitri pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang melihat benda cair lebih dekat. Di pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan tentang materi, ciri-ciri benda, wujud-wujud benda, macam-macam benda. Sekarang untuk pembelajaran 3 ini kita akan membahas tentang benda cair. Untuk di pembelajaran yang 3 kemarin kita sudah mengetahui tentang benda padat ya, tentang ciri-cirinya, macam-macamnya. Sekarang kita akan ke benda cair. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering kita temui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Ayo, ada yang tahu selain air ada benda cair apa lagi? Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Ya, ini sudah ada contoh-contohnya. Air ada yang ditaruh di gelas, ada yang ditaruh di botol. Ini ada minyak dan ini ada air yang ditaruh di dalam ember. Kita lakukan kegiatan berikut yuk untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Yang pertama, ini air ditaruh di gelas, di botol. Ini juga di botol minyaknya dan air yang ditaruh di ember. Sekarang kita akan ke sifat-sifat benda cair. Kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang sifat-sifat benda cair. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, kita memerlukan air dan minyak goreng. Yang kedua, kita membutuhkan ember. Yang ketiga adalah gelas. Dan yang keempat adalah kantong plastik. Untuk langkah-langkah percobaannya, kita akan melakukan yang pertama, masukkan dulu air ke dalam ember. Jadi langkah yang pertama kita masukkan dulu nih airnya ke dalam ember. Kemudian ke dalam gelas. Dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Setelah itu, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Untuk yang kedua, minyak gorengnya juga sama. Ditaruh di ember, ditaruh di dalam gelas, dan ditaruh di dalam kantong plastik. Seperti yang air tadi. Untuk yang ketiga, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Jadi pengamatan kita tulis di tabel seperti ini. Ada nama bendanya, ada bentuknya berubah atau enggak.
bisa digenggam atau enggak, seperti pembelajaran yang kemarin itu tentang benda padat ya. Untuk yang pertama kita kasih contoh air. Air itu ternyata bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau misal airnya ditaruh di ember, bentuknya juga akan sama seperti di ember. Untuk ditaruh di gelas juga dia akan menyesuaikan bentuknya seperti gelas. Air itu bentuknya tidak tetap ya, jadi bentuknya itu bisa berubah menyesuaikan dengan tempat yang dia tempati. Air itu juga dapat digenggam. Yang kedua, anak-anak bisa melakukan hal yang sama di minyak goreng, di bensin, susu, dan madu. Untuk jawaban yang sesuai bisa dikasih tanda centang, dan untuk jawaban yang salah atau tidak sesuai dikasih tanda silang. Benda cair juga mempunyai sifat-sifat, antara lain bentuknya dapat berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Yang kedua, benda cair bisa disentuh atau dipegang. Apa saja manfaat benda cair bagi kehidupan? Manfaatnya apa sih kira-kira benda cair itu? Seperti air tadi ya. Ternyata tubuh manusia itu 2/3 bagian terdiri atas air. Jadi kalau kita kekurangan cairan itu akan membuat tubuhmu lemas. Iya, tubuh akan menjadi lemas dan lesu. Jadi setiap hari kita harus minum air putih sesuai takaran. Apalagi setelah kita bermain. Kalau kita bermain itu menghabiskan tenaga atau cairan yang banyak. Jadi setelah bermain kita usahakan minum air yang cukup. Sekarang yang kita akan pelajari adalah tentang permainan memantulkan dan menangkap bola. Permainannya yaitu diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya gimana? Caranya buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Ya, jadi ada 2 baris seperti ini. Contohnya ini ada bola. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Ya, seperti permainan basket ya, seperti ini. Bolanya itu dipantulkan. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasamanya contohnya itu gotong royong ya. Jadi permainannya itu bisa dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama, seperti kegiatan gotong royong. Ya, di sini sudah ada gambar. Ini warga sedang bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan lingkungan. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membersihkan lahan. Ada yang membantu dengan tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan ini ada contohnya pasir, semen, cat, dan lainnya. Sedangkan untuk ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah nih, mereka menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermainan di lapangan. Jadi kalau gotong royong itu akan meringankan pekerjaan ya, dan pekerjaan juga cepat selesai karena dilakukan bersama-sama. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Yang pertama karena pekerjaan gotong royong itu
antar warganya saling membahu dan saling menolong satu sama lain. Jadi pekerjaannya itu akan cepat selesai, dikerjakan bersama-sama. Gotong royong akan mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Yang ketiga, kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Sekarang tuliskan contoh kegiatan tersebut. Anak-anak ini sudah ada tabel. Ada yang pertama tabel di lingkungan tempat tinggal kalian, di rumah dan di sekolah. Contohnya untuk yang di lingkungan tempat tinggal kalian, ini memperbaiki tempat ibadah, contohnya musola. Kalau di rumah itu membersihkan rumah bersama dengan anggota keluarga lainnya, dengan ayah, ibu, kakak, adik. Kalau di sekolah, gotong royongnya bisa dengan cara membersihkan ruang kelas. Anak-anak bisa melakukan diskusi atau tanya jawab dengan ayah bunda di rumah, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Demikian materi yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap semangat belajar meskipun masih daring. Selalu jaga kesehatan, patuhi 5M, dan sholat 5 waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.